Saya enggak kebayang pemilu 2019 KPPS mati 700 orang, bangkainya tak ditemukan persaksiannya. Itu dahsyat sekali. Nyawa yang pernah saya sampai istighfafan biddam, menganggap remeh urusan darah. Tapi yang bersaksi, yang mau mengungkit-ungkitnya mati. Yang tak berani, yang berani. Di antara tanda kiamat itu, diangkatnya menjadi penguasa adalah orang-orang yang jahat, yang kejam, menjadi pemimpin. Kemudian dihinakannya orang-orang pilihan. Dan tak terasa beberapa bulan ini ke depan akan datangnya Dhuyuf Rahman, yaitu Ramadan. Maka bagi yang masih punya hutang puasa qadaan, maka qada'lah dari sekarang. Yang juga masih ada yang tak cakapan, masih ada dengki, masih belum menyambung kembali tali silaturahim, sambunglah. Jangan besok kau lapar, haus, hatimu busuk, ya. Karena terkadang untuk menyambung tali silaturahim ini tak bisa sehari, 2 hari, sebulan, bahkan perlu proses. Salawat dan salam, marilah sama-sama kita memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Izin Allah, tadi pagi saya diminta untuk menyampaikan maghrib ini. Izin Allah juga berbuka di sini, ya. Alhamdulillah. Saya siapkan tadi ba'dal asar, ya, sehabis asar. Kajian kita ini adalah ada 3 hal secara waqi'i atau realita yang akan muncul dan terjadi di zaman. Dan ini diambil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan tujuan atau yang melatar belakangi 3 hal ini karena kondisi-kondisi kita yang semakin rumit. Dan agar tema yang diusung adalah agar akidah keluarga kita, anak-anak generasi kita ini tidak hilang di zamannya. Dan 3 hal ini, ikhwafillah rahimakumullah, yang pertama adalah munculnya para orang-orang yang memberikan persaksian palsu. Dan Allah mengingatkan walladzina la yashhaduna az-zur. Orang-orang yang tergolong kepada ibadur rahman itu adalah orang yang tidak pernah dan dia halangi lisannya memberikan penyaksian yang palsu. Tapi ternyata dalam banyak hadis, di antaranya adalah anna baina yaday sa'ah, di antara tanda kiamat, taslimul khassah, memberi salam hanya kepada orang-orang khusus. Ini sudah banyak terjadi. Wa fashu tijarah hatta tu'inul mar'ah zawjuha 'ala tijarah. Karena begitu dahsyatnya perdagangan sehingga istrinya pun ikut membantu dagang suaminya. Wa qat'ul arham,
terputusnya tali silaturahim, wa syahadati zur, wa kitman syahadatil haq. Ini dia. Menyebarnya persaksian-persaksian palsu dan disembunyikannya persaksian yang benar. Wa kitman syahadatil haq, wa zuhuril qalam. Zuhurul qalam ini bahkan sebagian ulama mengatakan munculnya kecanggihan alat tulis. Bisa jadi smartphone kita ini, wa zuhurul qalam. Tapi yang ditekankan di sini adalah wa syahadati zur, wa kitman syahadatil haq. Kata ulama bahwa munculnya fenomena-fenomena memberikan penyaksian yang palsu ini adalah termasuk tanda-tanda hari kiamat. Dan ini seluruh ulama dalam literatur yang saya baca menjadikan orang yang memberikan penyaksian yang palsu ini dimasukkan kepada dosa-dosa besar. Kenapa? Ada beberapa alasan kata ulama. Yang pertama, sengaja mengadakan perubahan fakta-fakta. Sekalipun ada jejak digitalnya, tapi orang hari ini mau disuruh, mau dibayar untuk memberikan penyaksian, padahal disebutkan supaya fakta-fakta itu berubah. Jadi kalau nengok kasus-kasus besar, mulai dari pengadilan, mulai dari pemanggilan saksi-saksi, kadang udah muak menengoknya. Entah yang mana yang benar, entah siapa yang salah. Karena kata ulama, tersebar luasnya kesaksian palsu ini merampas sesuatu dari tangan orang yang berhak. Makanya mereka ini mudah mendesain kasus, tapi mereka tidak segan mengambil dan merampas hak orang-orang lain. Ini ulah dari persaksian yang palsu. Kemudian efeknya lagi, persaksian palsu ini adalah menzalimi orang-orang yang tak bersalah. Ya, kasih saja contohnya, sehingga orang-orang yang mereka hari ini tak tersentuh hukum, dia mudah aja ngeles. Dulu fatwa dana haji itu sukuk lah, mudorobah lah, bagi hasil lah, profit lah, inilah itulah. Sekarang ternyata negara sudah banyak berhutang budi, karena ternyata dana haji ini apa istilahnya, subsidi. Jadi rakyat ini berhutang ke negara, mensubsidi sampai 59%. Saya bingung gimana membedakan mulut muncung orang-orang kayak gini. Itu dana haji. Hari ini beda, besok beda. Tapi kata ulama, mereka menzalimi orang-orang yang tak bersalah. Zalim. Itulah kerjanya, putar sana putar sini, buat bahasa-bahasa.
Dulu ada yang bulan lalu saya menyampaikan tentang perjanjian Oslo, Camp David, dan itu kalau baca koran di Mesir muak nengok, jijik. Bahasanya apa? Perdamaian Timur Tengah. Bahasanya apa? Untuk menjaga kedamaian antar, gitu-gitu ya. Tapi semua yang diuntungkan ketika itu adalah penguasa, tak ada yang lain. Tapi imbasnya sama, orang yang tak bersalah. Sudah saya dengar semuanya, mau Komisi 8 saya dengar, ahli bagian yang urusan haji kita dengar. Saya udah dari 2002 dulu ada teman ambil doktor dan mengkaji angka-angka haji ini. Dia bilang apa? Sebenarnya nol saja dibelah dari dana haji, dana abadi umat saja sudah cukup memberangkatkan setiap tahun jamaah. Itulah banyaknya duit jamaah. Nolnya dibelah dua, yang di ujung. Tapi persaksiannya inilah itulah, tidak bisa dipegang. Bahasanya tinggi-tinggi. Kalau nak buka datanya, jamaah yang mendaftar, yang daftar tunggu sampai tahun 2040, uangnya yang tersimpan segini, yang diinvestkan segini, yang rugi atau misalkan yang di, tak ada yang berani buka data. Itu satu contoh kekuasaan. Contoh misalkan masjid, misalkan RT RW, misalkan pencuri, misalkan terutama kita yang di masyarakat. Bukan saya, enggak saya. Wallahi enak orang ni ngomong. Tunggulah mubahalah selesai juga besok. Kemudian apa kata ulama? Persaksian palsu ini menghindarkan para penjahat dari sanksi hukum yang harus mereka terima. Jadi persaksian palsu itu cari delik hukum agar penjahat itu tidak menerima sanksi secara fakta, undang-undang, berkelit di situ. Tapi kata ulama, lihat nanti satu hadis Rasulullah menyebutkan, hadisnya panjang. Khairul quruni qarni summa alladhina yalunhum summa alladhina yalunhum. Kemudian kata ulama ada 3 generasi. Generasi Nabi Rasul, sahabat, tabi'in. Apa kata Nabi? Ada generasi nanti setelahku. Bunyi hadis itu, inna ba'dakum qauman. Sesungguhnya setelah generasi kalian nanti ada 3 generasi. Maksudnya setelah 3 generasi, Nabi, sahabat, dan tabi'in. Yakhununa wa la yu'tamanun wa yashhaduna wa la yustashhadun wa yanziruna wa la yafun, ya, wa yadhhar fihi musaman. Kata Nabi, akan muncul suatu kaum, dan ini mereka termasuk disebut ni yakhunun, berkhianat dan tidak dapat dipercayai.
setelah 3 generasi ini, kata Nabi, generasi Nabi, generasi sahabat, generasi tabi'in, akan muncul nanti setelah 3 generasi ini satu kaum yang berkhianat, tak bisa dipercayai, memberi kesaksian tak dapat dipertanggungjawabkan kesaksiannya. Yashhadun wa la yustashhadun, mereka bernazar tapi tak mereka tunaikan. Dan munculnya zaman-zaman itu banyaknya orang-orang gemuk, wa yazhar fihim as-saman. Mohon maaf ya, saya tak menyinggung. Baik, jadi akan muncul setelah 3 generasi itu pengkhianatan dan tak bisa dipercayai. Yang kedua itu tadi kata Nabi, memberi penyaksian tapi tak bisa diterima kesaksiannya. Yang ketiga, muncullah ketika itu orang-orang yang badan gemuk besar, tak bisa bergerak. Bernazar tapi mengingkarinya. Kemudian dari 2 hadis ini disebutkan sehingga kata ulama beragam fitnah yang mengikis habis spirit beragama seseorang. Muncul fitnah beragam yang dikikis siapa? Kalau kata ulama di sini, spirit beragama. Sesama jemaah masjid kelahi, akhirnya masjid yang kosong, sulit membedakan siapa yang benar, siapa yang salah. Satu bersaksi demi Allah, datang dengar jamaah yang demi Allah, sulit. Maka itu ketika itu yang dikikis siapa? Semangat beragama, spirit beragama. Kemudian mudahnya menjual nurani agama dengan harta dunia. Siapa yang mau jadi saksi? Saya. Kamu? Saya. Bayar. Aman. Kondisikan. Siap. Bayar. Jadi kata ulama, mudahnya menjual nurani dan agama dengan harta dunia, hanya untuk makan, hanya untuk dunia, mobil, rumah. Saya enggak kebayang pemilu 2019 KPPS mati 700 orang, bangkainya tak ditemukan persaksiannya. Itu dahsyat sekali. Nyawa yang pernah saya sampai istighfafan biddam, menganggap remeh urusan darah. Tapi yang bersaksi, yang mau mengungkit-ungkitnya mati. Yang tak berani, yang berani. Maka poin yang keduanya adalah menyembunyikan kesaksian yang benar. Ini bahasan ngeri lagi. Kata ulama, hilangnya hak-hak dalam masyarakat. Ketika zaman itu berani menyembunyikan persaksian yang benar, maka hak-hak umat Islam di masyarakat pun akan hilang. Coba orang belum terbayang, sudah bayar, nunggunya lama itu, tapi dia dipermainkan. Orang gak kebayang seperti apa regulasinya, seperti apa macam. Mulai dari dulu jam sostek sampai apa namanya yang kita bayar iuran ini, BPJS, nggak kebayang regulasi.
tapi bisa nombok, uangnya hilang, haknya hilang. Tapi kata ulama, hilangnya hak-hak dalam masyarakat. Kenapa? Menyembunyikan persaksian yang benar, memunculkan persaksian yang palsu, sehingga menjadi kacau tatanan yang ada di dalamnya. Yang kuat menang, yang lemah ya kalah. Kata ulama lagi, orang yang mengalami ketika itu disembunyikannya persaksian yang benar, sehingga suatu perkara sulit untuk dibuktikan kebenarannya. Salah tapi sulit untuk dibuktikan. Kenapa? Yang memberikan penyaksian harusnya dia berani tapi tak berani. Makanya disebut di sini apa? Pertanda umat manusia sudah tidak mampu menanggung akibatnya demi menegakkan kebenaran di muka bumi. Kau berani menjadi saksi? Tak berani. Kau berani? Tak berani. Daripada mati, daripada nipnya dicoret, daripada tidak naik pangkat. Maka kata ulama, pertanda manusia ketika itu sudah tak mampu menanggung akibat. Kalau berkata benar, bersumpah, bersaksi benar, sehingga manusia memilih ketika itu apa? PW, posisi wena, cari aman. Kenapa? Karena itu sudah dikelilingi, semuanya yang mengelilingi itu adalah orang-orang yang memberikan penyaksian yang palsu, rahasia. Makanya kata Allah surah Al-Baqarah ayat 283, wala taktumus syahada wa man yaktumha fa innahu asimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Kata Allah, jangan kamu sembunyikan persaksian. Maka barang siapa yang menyembunyikan persaksian itu, coba lihat mukjizatnya ayat, asimun qalbuh, hatinya berdosa. Kenapa? Karena ada hadisnya, istafti qalbak, tanya hati. Hati tak pernah berbohong. Asimun qalbu, maka berdosa, tertutup hatinya. Karena Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kebinasaan yang kedua, dominasi para penjahat, tersingkirnya orang-orang baik. Saya ulangi, dominasi orang-orang jahat dan tersingkirnya orang-orang baik. Hadisnya kata Nabi, ala min asyratis sa'ah an turfa al-ashrar wa tuda al-akhyar. Di antara tanda kiamat itu, diangkatnya menjadi penguasa adalah orang-orang yang jahat, yang kejam, menjadi pemimpin. Kemudian dihinakannya orang-orang pilihan. Saya tidak tahu ini sudah terjadi atau belum. Ya, jadi anturfa al-ashrar, diangkatnya menjadi pemimpin orang-orang jahat, kemudian orang-orang baik dihinakan. Catatan ulamanya, satu, jika orang-orang jahat berkuasa, maka dipastikan orang baik terzalimi. Dua, disingkirkannya orang baik dalam menentukan kebijakan bagi kebaikan umat. Kenapa diangkat yang jahat? Kenapa bukan orang baik? Karena untuk menyingkirkan mereka ini, terutama orang-orang baik ini disingkirkan, supaya orang baik ini tidak ikut dalam menentukan kebijakan umat.
Ya. Makanya mulai dari pembisiknya, pelakornya, mak comblangnya, sampai eksekutornya, itu dikelilingi sama iblis. Qulubus syayatin fi jismi insin. Hati mereka itu hati iblis yang masuk di tubuh manusia. Itu kata Nabi. Na'udzubillah. Bahkan orang-orang zalim itu telah sampai pada tahap menuduh orang-orang pilihan, orang-orang baik sebagai provokator yang mempengaruhi orang-orang. Saya ini pendapat ulama, makanya saya tulis, saya tak berani saya mengarang. Jadi kenapa tanda kiamat itu diangkatnya orang-orang jahat, dihinanya orang-orang baik? Kata ulama, bahkan sampai pada taraf, pada peringkat orang-orang jahat ini menuduh orang-orang baik bahwa dia menjadi provokator yang mempengaruhi orang-orang. Coba, ini sangat realistis dan wakil realita hari ini. Yang ditembak dia umat Islam, yang terbunuh umat Islam, yang menembak umat Islam. Bingung kan? Bingung. Coba kebayang, saya pernah khutbah, saya buka data seluruh peperangan yang terjadi di dunia, mulai dibantainya umat Islam Serbia Herzegovina tuh, ya, Bosnia Herzegovina oleh Serbia, berapa ratus ribu juta orang yang dibunuh. Palestina dari sejak 24 ke sekarang, masjid dibakar berapa kali, orang Palestina yang terbunuh sudah berapa ratus ribu orang. Subra Satila itu macam semut dibakar. Umat Islam juga perang. Coba kita kebayang Xinjiang, Filipina, Moro, sampai Fatani, Thailand, ya kan? Yang korban juga umat Islam. Afrika, yang korban umat Islam. Sudan, yang korban umat Islam. Coba tampilkan data yang membunuh siapa, yang terbunuh siapa, tapi yang dapat label teroris siapa? Coba. Dahsyat itu. Kenapa? Betul kata Nabi, antarfa'al ashrar, diangkatnya menjadi pemimpin itu orang-orang jahat. Lalu mereka melahirkan satu ucapan yang memprovokator itu orang-orang baik. Supaya orang-orang baik ini tak ada media, mulailah sertifikasi, pengawasan masjid dan lain sebagainya. Banyaklah cerita. Kemudian kata ulama, dipercayainya orang-orang yang berkhianat. Jadi diangkatnya pemimpin itu dari orang-orang jahat, sehingga yang dipercaya itu orang-orang yang khianat. Kemudian kata ulama, ada peran media saat ini untuk memutarbalikkan fakta. Itu dari pekerjaan pemimpin-pemimpin yang jahat. Kerja mereka memutarbalikkan fakta melalui media-media yang dikuasai oleh penguasa.
dari dulu. Saya tak bicara sekarang. Contoh kisah Nabi, hadisul ifki, menuduh istrinya yaitu Aisyah berzina. Siapa medianya? Siapa yang menuduh Nabi tukang sihir? Siapa medianya? Siapa yang membunuh anak-anak di zaman Namrud? Siapa medianya? Alasannya kenapa dibunuh anak yang setiap lahir yang laki-laki? Karena takut anak itu yang akan menggantikan kekuasaan. Jadi anturfa'al asrar, diangkatnya, dan ini tanda-tanda kiamat. Orang-orang jahat dan kejam diangkat menjadi pemimpin, sedangkan orang-orang pilihan dihina dan ditindas karena mereka ingin memutarbalikkan fakta-fakta. Itu kata ulama. Kemudian makna anturfa al-asrar itu adalah penokohan orang-orang bengis lagi kejam. Lalu dianggaplah orang-orang yang bengis kejam ini adalah tokoh-tokoh pilihan perubahan kebaikan. Tapi masyarakat dia nggak bisa mau bicara, nggak bisa mau ekspresi Nabi. Kenapa? Dan itu dianggap tokoh yang karismatik, yang punya kepentingan untuk umat dan lain sebagainya. Padahal faktanya tak ada. Dan itu dianggap tokoh. Apa kata ulama? Ketika itu berubahnya sikap kepatutan. Apa maknanya kepatutan? Antara patut dan tak patut, layak tak layak. Ketika itu orang bingung. Berubahnya standar kepatutan. Apa yang dahsyatnya? Lihat, ini poin yang ketiga yang membinasakan. Orang yang paling apa maknanya berubahnya sikap kepatutan itu, orang yang paling makmur adalah orang yang paling banyak dicela dan dihina. Ini berubahnya standar patut dan tak patut. Apa kata Nabi? La taqumus sa'ah hatta yakuna as'adan nas bid dunya Luka bin Luka. Pernah dengar hadis ini? Tak akan terjadi kiamat sehingga orang yang paling bahagia di antara manusia adalah di dunia ini Luka bin Luka. Kata ulama hadis, luka itu sindiran yang mengacu pada sifat dungu dan bodoh. Jadi orang yang paling kaya, orang yang terpandang di zaman itu, orang yang paling makmur di zaman itu adalah orang yang paling dungu dan bodoh, yang orang masyarakat mencelanya, dihina dia, tapi dia yang paling makmur. Nyambung. Orang tahu, bukan lagi rahasia umum. Dengan jabatannya, hartanya banyak, bahkan dia melakukan apa saja, tapi dia bebas dari hukum. Tapi hartanya banyak, dia paling makmur. Kata Nabi apa? Luka bin Luka. Orang yang tidak diketahui asal usulnya, Luka bin Luka. Dengan catatan orang ini perilakunya tak terpuji. Luka bin Luka.
Makanya kalau ada buat begini nih, bilang aja luka bin luka. Perhatikan, dungu bodoh, dia tak diketahui asal usulnya, kemudian apa, perilakunya tak terpuji. Luka bin luka. Kata ulama, suatu zaman yang mana orang-orang rendah, tercela, lagi hina, menjadi manusia yang mempunyai paling banyak hartanya. Makanya kita kadang menengok zaman sekarang, bingung kita. Normal misalkan pegawai lah diantara, gaji paling hebat 4 jutaan, anggaplah tunjangan sekian. Maka ada istilah, saya ngisi-ngisi kajian di kantor itu, jabatan kopral gajinya jenderal. Jabatannya kopral, gajinya jenderal. Dahsyat itu. Gimana caranya ya? Paham aja lah. Angka-angka. Suatu zaman yang mana orang-orang rendah, tercela, lagi hina, menjadi manusia hidupnya paling makmur, paling berkuasa dalam semua urusan di dunia. Summa na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Makanya kata Nabi, yushik an takuna asmana dinukum, jika harga dunia telah menjadi sebanding dengan harga agama kalian, maka tinggalkanlah dunia dan menjauhlah darinya. Kapan ketika itu mereka menyandingkan asmana dinukum, ya, menjadi sebanding dengan harga agama dunia ini, kalian jauhlah. Na'udzubillah min dzalik. Apa kata Nabi di hadis yang begini, saya ulang ya. Qala idza kanat 'alaika umara, kenapa bisa terjadi orang paling makmur, orang yang tercela dan terhina? Kata Nabi, kalau nanti kalian punya pemimpin, kalau kalian taati dia, neraka tempat kalian. Wa idza asaitahum qataluka, tapi kalau kau taat kepadanya, kalau kau lawan dia, bunuhnya kau. Tapi kalau kau taat, neraka tempatnya. Tak ada pilihan. Ketika itu orang-orang yang makmur itu membayar, sehingga orang yang terhina dan tercela, dungu, bodoh, mereka lah berkumpulnya semua harta. Kenapa? Dia punya kebijakannya. Yang melawan, yang taat sama dia. Coba tengok sekarang, siapa penjilat kepada siapa, kemana akhirnya? Tak terpakai, tak dipakai dalam agama, tak ada. Jadi apa? Itu yang dulu pernah saya sampaikan, bangkai sejarah.
Anda mau jadi dikenang sejarah yang baik atau menjadi bangkai sejarah? Ternyata yang saya simpulkan tadi, orang ketika dia mau menjadi penyaksian yang palsu, dia lebih memilih jadi bangkai sejarah. Mau dia jadi bangkai sejarah. Apakah kau yang mengantar? Tidak. Padahal ya. Apakah kau yang memakan? Tidak. Padahal ya. Kenapa? Lebih memilih bangkai sejarah. Nah, itulah zaman. Dia sembunyikan yang benar, dia tampilkan yang salah hanya untuk kehidupan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka kita jika mendapati tiga hal ini, mewabahnya persaksian palsu, kemudian tadi dominasi para penjahat dan tersingkirnya orang-orang baik, turfa'il asrar tudu'al akhyar, kemudian luka bin luka. Jadi orang-orang yang paling makmur adalah orang-orang yang paling banyak dicela dan dihina. Maka kita banyakkan istighfar, mohon sama Allah supaya hati kita ini tak condong kepada tiga hal ini. Karena siapa yang tak mau kepemimpinan, siapa yang tak mau harta, siapa yang tak mau luka bin luka, ngeri sekali godaannya. Maka mudah-mudahan janganlah, ya, walaupun bahasanya senang, enak, punya mobil, tapi kalau dibangun dari harta yang haram bersama orang-orang yang Allah benci, maka na'udzubillah min dzalik. Summa na'udzubillah min dzalik. Ini saja, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.